Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nimade Suciani, peserta workshop pengajar Latsar CPNS Angkatan 9 tahun 2022 dari BKPSDM Provinsi Bali. Saya akan berbagi tentang bagaimana mengembangkan desain pembelajaran Agenda 2 pada model blended learning yang akan diselenggarakan pada Latsar CPNS di Provinsi Bali tahun 2022. Sebelum kita melanjutkan tentang pembahasan Agenda 2 pada blended learning, ada baiknya kita melihat dasar kebijakan di dalam pelaksanaan Latsar CPNS untuk ASN berakhlak ini. Yang pertama adalah sudah biasa, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tentang Undang-Undang ASN kita. Kemudian yang kedua PP 11 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah menjadi PP 17 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Kemudian manajemen PNS. Kemudian berikutnya adalah Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Latsar CPNS. Kemudian Surat Edaran Menpan RB 20 Tahun 2021 tentang Core Values dan Employer Branding ASN yang berakhlak tadi. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatannya sudah disesuaikan perlannya menjadi Perlan Nomor 10 Tahun 2021, yaitu perubahan atas Perlan Nomor 1 tentang Latsar CPNS. Dan untuk pedoman penyelenggaraan Latsar dan kurikulum Latsarnya kita berpedoman pada Putusan Kepala Lembaga Administrasi Nomor 13 dan 14 Tahun 2021. Ini merupakan sebuah akronim yang terdiri dari 7 nilai yang sudah di dalam keseharian sebagai seorang fasilitator itu sudah kita hafal di luar kepala ya. Yang pertama itu berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif dan kolaboratif. Dua ini kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu nanti peserta diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang memiliki tentu meliputi kemampuan untuk ketujuh nilai-nilai berakhlak tadi. Yang pertama itu bisa memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, kemudian bisa bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, itu akuntabel, kemudian terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya, itu adalah kompetensi. Kemudian saling peduli dan menghargai perbedaan, yaitu harmonis. Kemudian berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, itu loyal. Kemudian terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, itu sudah jelas adaptif. Dan yang terakhir adalah kolaboratif melalui membangun kerjasama yang sinergis. Jadi ini menjadi tujuan pembelajaran di dalam Agenda 2. Selanjutnya kita bisa melihat struktur kurikulumnya. Jadi struktur kurikulum dalam blended learning ini ada 3. Yang pertama itu terkait dengan belajar secara mandiri melalui MOOC-nya. Kemudian yang kedua itu adalah belajar dalam e-learning-nya. Kemudian yang ketiga belajar secara klasikal. Nah, di dalam MOOC Agenda 2 ini kita kebagian 21 JP, di mana setiap mata pelatihan ini yang ada 7 ini kebagian 3. Di situ peserta akan belajar secara mandiri tentang konsep dan pengetahuan dan konsepnya. Jadi C1 C2-nya diharapkan sudah tercapai melalui MOOC ini. Nah, kemudian di dalam pembelajaran e-learning-nya gitu ya, di tahap 2 ini ada 39 JP di sana, di mana 34 JP itu untuk sinkron, untuk asinkron, kemudian 5 JP-nya untuk sinkron. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa asinkron itu peserta akan mengerjakan tugas, jadi dia bisa berdiskusi secara tidak bersamaan, tapi ketika sinkron itu ada tatap mayanya di sana. Nah, di sini sudah diatur JP-nya. Nah, disinilah yang akan kita kembangkan desain pembelajarannya dalam 34 JP itu dan 5 JP. Nah, kita akan lihat sabnya ada 12 hari. Jadi hari pertama sampai hari ke-12. Khusus untuk Agenda 2 itu kita kebagian di
hari ke-4 sampai hari ke-7. Jadi kalau saya lebih mudah menyebutnya dalam bahasa Indonesia sebagai kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di kegiatan pembuka apa saja sih yang kita berikan? Jadi ada persepsi, motivasi, orientasi, kemudian penyampaian tujuan pembelajaran, dan penyampaian alur pembelajaran. Jadi persepsi itu maksudnya bagaimana nanti peserta menangkap informasi yang kita berikan itu nyantol dengan struktur kognitif yang ada di kepalanya gitu ya. Jadi tidak asing sekali itu persepsi. Kemudian motivasi, bagaimana kita membuat peserta itu tertarik, termotivasi gitu ya dengan apa yang akan kita sampaikan. Kemudian orientasi, bagaimana kita bisa memfokuskan gitu ya pikiran-pikiran peserta yang mungkin bermacam-macam pada apa yang akan kita bahas. Lalu di tujuan pembelajaran itu kita jelas, karena kalau tidak menyampaikan tujuan pembelajaran nanti pelaksanaan prosesnya tidak akan terarah. Nah, yang terpenting lagi kita juga perlu menyampaikan ragam kegiatan yang akan mereka ikuti. Jadi melalui alurnya, baik materi yang akan mereka pelajari maupun tugas-tugas yang harus mereka selesaikan. Kemudian di kegiatan inti itu kita bisa memberikan pendalaman materi, kemudian jangan lupa kita menyiapkan aktivitas apa yang harus mereka kerjakan, kemudian merangkum apa yang apa yang sudah kita bahas. Di kegiatan penutup nanti ada simpulan, kemudian melakukan refleksi apakah pembelajaran mereka sudah tercapai apa belum gitu ya, di mana mereka merasa masih kurang, kemudian tidak lanjut setelah apa yang mereka sudah kerjakan, langkah berikutnya apalagi yang harus mereka selesaikan begitu. Nah, jadi kan berpedoman pada 3 dimensi ini. Jadi yang pertama itu pada level kognitif. Kemudian aktivitas yang diberikan pada e-learning ini bisa bersifat individual, bisa juga berkelompok. Lalu materinya itu khusus pada nilai-nilai berakhlak. Jadi ada 7 mata pelatihan yang dipelajari di pembelajaran pada hari pertama. Jadi kalau kita lihat pada desain keseluruhan, ini adalah hari ke-4 untuk sinkronusnya. Jadi karena ini adalah sinkronus, maka kita terapkan langkah-langkah pembelajaran mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi kegiatan pembukanya itu bisa dengan perkenalan, membangun suasana yang kondusif, kemudian menjelaskan tujuan pertemuan agenda 2 dan ragam aktivitas yang akan dilaksanakan. Kemudian di kegiatan inti berdiskusi dan tanya jawab dengan peserta terkait pemahaman berakhlak yang sudah mereka dapatkan melalui bacaan modul maupun pengalaman. Bisa juga diisi dengan aktivitas menjawab pertanyaan melalui chatroom atau mempergunakan Mentimeter. Jadi overview modul agenda 2 dan juga keterkaitan dengan agenda 4. Nah, pada kegiatan penutup itu bisa dijelaskan penugasan yang akan dikerjakan selama agenda 2, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Jadi kalau saya rekap itu ada 8 kegiatan individu, tugas individu, dan ada 2 tugas kelompok. Nah, itu kita masukkan di dalam tindak lanjut daripada kegiatan penutupnya. Nah, berikutnya untuk sinkronus pada hari ke-4, di hari terakhir itu ada 5 JP. Nah, untuk kegiatan asinkronnya ini cukup banyak juga tugas-tugas yang harus mereka kerjakan. Di hari pertama itu asinkron itu sebenarnya seluruhnya berjumlah 34 JP. Kemudian di hari pertama ini ada 6 JP karena ada sinkron 2 JP tadi ya. Kemudian di sinkron ini tugas individu yang harus mereka kerjakan itu capaiannya pada level aplikasi dan analisis gitu ya. Jadi mereka belum mengevaluasi sampai belum meng-create ya. Jadi baru C3 sama C4. Jadi di tugas itu mereka melakukan identifikasi pengamatan terhadap nilai-nilai berakhlak yang ada di unit kerja mereka masing-masing, kemudian apa yang sudah dilaksanakan, kemudian bagaimana kaitannya dengan konsep teori atau kebijakan yang sudah mereka pelajari. Kemudian tugas yang kedua secara individu mereka juga memilih atau mendeskripsikan penerapan nilai ASN pada tokoh panutan. Jadi secara individu melakukan identifikasi terhadap nilai-nilai yang dilihat di instansi kerjanya dan tokoh panutan di unit kerjanya masing-masing atau di sumber lain gitu ya. Lalu mereka akan sekarang membandingkan antar
teman di dalam kelompoknya. Jadi kalau misalnya kelas kita ada 10 orang, itu bisanya dibagi dalam 3 kelompok, ada yang beranggotakan 3 atau 4. Jadi mereka berdiskusi di situ, membandingkan nilai-nilai dari setiap orang, kemudian tokoh juga dari setiap orang, lalu mencari, ya, menentukan tokoh panutan mereka atau menentukan nilai yang menurut mereka paling urgen atau paling berpengaruh bagi kehidupan mereka, silakan. Jadi mereka membuatnya secara berkelompok, lalu melapor. Individu kan baru C3 sampai C4, baru sebatas mereka melakukan aplikasi, ya, implementasi, kemudian melakukan analisis. Tapi kalau di sini mereka sudah melakukan sampai pada taraf C5, mengevaluasi. Jadi membandingkan lalu mengevaluasi. Nah, berikutnya di hari ketiga mereka asinkron lagi, gitu ya. Jadi ini ada 12 JP, ya. Jadi ada 12 JP, dia sudah sampai pada taraf C6 ini. Jadi bagaimana dia mengkonstruk sebuah budaya, gitu ya, nilai, mengkonstruk sebuah nilai di dalam dirinya. Jadi ada personalizing value di sini. Nah, peserta sudah menginternalisasi nilai, lalu di tugas individu 5 itu mereka membuat sebuah video lalu diupload di media sosialnya. Nah, linknya itu yang dikumpulkan. Kemudian dia juga tentu di dalam pelaksanaan atau implementasi nilai-nilai yang sudah menjadi personalisasinya ini, tentu ada hambatan. Nah, dia bisa menuliskan hambatan di dalam melaksanakan tugas sehari-hari itu. Nah, itu bisa dalam bentuk video ataupun infografis, silahkan. Dan sinkron di hari terakhir ini sama, capaiannya juga sampai C6, hanya saja sekarang mereka berkelompok. Mereka berkelompok membudayakan nilai-nilai berakhlak tadi. Nah, mereka membuat secara kolaborasi, memvisualisasikan bagaimana mereka membangun budaya berakhlak ini secara berkelinnya. Nah, tahapan yang ketiga adalah bagaimana memanfaatkan 9 JP ini untuk ke 7 nilai-nilai dasar PNS. Nah, seperti biasa di dalam kegiatan klasika tentu langkah-langkah pembelajaran tidak bisa dilupakan. Jadi bagaimana kegiatan pembukanya dan intinya, dan bagaimana kegiatan penutupnya. Bagaimana kegiatan paparan yang akan dipresentasikan secara berkelompok. Nah, langsung dilanjutkan dengan presentasi dan tanggapan dari masing-masing kelompok. Nah, setelah itu, setelah istirahat makan siang itu mereka diajak ke kelas kecil, ya. Jadi karena tadi itu kelas kita ada 4 kelompok, maka di kelas kecilnya masing-masing kembali menjadi 10 orang tiap kelompoknya. Nah, mereka diberikan mereview pengalaman berkesan penerapan nilai berakhlak saat pelaksanaan aktualisasi habituasi di tempat kerja. Nah, jadi dari situ kemudian mereka juga diberi kesempatan untuk membuat surat, gitu ya, ikrar atau janji kepada dirinya sendiri. Isinya itu bagaimana mereka berkomitmen untuk menjalankan tugas sebagai ASN berakhlak demi mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 seperti harapan di dalam pemerintah kita. Nah, yang terakhir setelah mereka biasanya sih setelah mereka menyampaikan, membacakan surat-surat mereka pada diri sendiri itu, fasilitator bisa menjadikan itu sebagai bahan untuk membuat kesimpulan dari apa yang sudah dibahas, ya. Presentasi yang saya sampaikan pada kesempatan ini, tapi izinkan saya menutup presentasi saya dengan sebuah pantun. Tak mau miskin, tak ingin kaya, hidup sederhana jadi kebiasaan. Hanya demikian presentasi saya, semoga dapat menambah wawasan. Saya akhiri dengan Pramasanti Om, Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.